Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina qira'at al-Fatihah libtigha'i mardatillah wa syafa'ati Rasulillah wa barakati awliya'illahi salihin bi anna Allah yaftahu alaina futuhal 'arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa bi anna Allah yaj'aluna jami'an min ibadillahil muttaqin as-salihin wa bi anna Allah yashfi mardana. Sihat dan sakit ini Bu? Yanti. Ibu. Kita doakan ya anna Allah yashfi mardana, yakni Bu Yanti, wa bi anna Allah yubarik lana fi ahlina wa auladina wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina wa yubarik lana wa la yahfaduhum wa la yadurruhum wa yahfaduhum wa yaj'aluna min ahlil khair min ahlil ilmi wa min abna'il akhirah wa ala ma nawahu aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma bisadadina ila muallif kitab Tanqihul Qaul Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani wa matan Lubabul Hadis lil Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa li ahli silsilatina. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak dan ibu-ibu jamaah ba'da asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mingguan lalu kita mencuba membahas tentang ilmu dan ulama. Ini tekanah. Diulang seketik tentang ilmu dan ulama. Fadilah ilmu dan ulama, salah satunya keberuntungan kita duduk merdeka. Kalau digambarkan batangan, beruntunglah orang yang duduk di majlis ilmu. Kecik Rasulullah dalam hadisnya, julu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaban wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Artinya duduk wak saja merdeka dalam rangka menuntut ilmu, ndak menulis wak dah. La tamassu qalaman, ndak menyentuh pena, ndak lo menulis. Lebih baik daripada memerdekakan budak 1000 orang budak. Itu gadang materialnya ilmu. Makanya dalam Al-Quran Allah nyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat. Allah angkatkan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu walaupun derajat. Saking tingginya derajat orang yang berilmu. Sehingga pentingnya kita harus mencari ilmu, menuntut ilmu. Kalau ikut perintah perintah Rasulullah, kun aliman au muta'alliman
aw sami'an wa la takun rabi'an. Hendaklah kamu menjadi orang alim, orang yang tahu. Untuk menjadi orang tahu, au muta'aliman, ibarat jawab dulu. Atau model gini, au sami'an, lain namuah mendengarkan pituah-pituah guru-guru para ulama. Wala takun rabi'an, jangan menjadi nan kampe, menjadi alim minda, baraja indak. Kemudian mendengar indak puluh. Alah nan bisa kita andalkan nanti. Pentingnya, makanya penting dia harus ada di antara kita ko yang benar-benar memenuhi panggilan Allah untuk menuntut ilmu. Karena tidak sakit kini orang yang tidak berilmu banyak kita bertamu sehingga mereka berfatwa tanpa ilmu. Itu yang perlu kita khawatirkan. Makanya wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kahfah. Ndak sadonyo kita ko harus pahi baparang. Falaula nafara minkum firqatan ta'ifatul yatafaqahu fid din. Harus ada di antara kita kan benar-benar mendalami ilmu agama. Yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar mereka benar-benar mendalami ilmu agama. Kita serahkan anak kita serahkan kemenakan kita serahkan orang kampung kita untuk mendalami agama ko sedalam-dalamnya. Apa gunanya? Inyong kai menjadi kapai tampe batanyo, kapulang tampe barito. Itulah kepatang kita telah membahas itu. Betujuo keuntungan, ada kelebihan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadat tapi nyo jahil. Kalau bisa kan kita berilmu iyo, ahli ibadat iyo, kita wara iyo, itu yang kita cari. Bagaimana pula kita diperintahkan oleh Rasulullah, akrimul ulama, muliakan para ulama. Fa innahum kurama, mereka itu orang yang mulia. Mukarramun, lagi dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari tadi ibu dari rumah kamari cek Nabi man nintaqala liyatam'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Orang nan menuntut ilmu nan pindah dari suatu tampek ke tampek lain. Apa ini niatnya? Maraja menuntut ilmu, maka diampuni dosanya sabalun melangkah dari rumah itulah diampuni oleh Allah dosa-dosa nan ketek. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Orang yang belajar satu bab ilmu diamalkan atau belum sempat diamalkan itu lebih baik daripada solat 1000 rakaat, solat sunat. Kodonya penting jadi manzara aliman faka'annama zarani. Perlu juga dak menanti datangi orang alim. Datangi ulama. Caliak beliau ke rumah beliau. Samunyo seolah-olahnya berdatang kamu. Manzara aliman faka'annama zarani. Orang yang berziarah kepada ulama baik ketika hidup maupun ketika lah meninggal. Kaman zarani. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, apa kata beliau? An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Orang yang berziarah kepada orang alim, kata Ibnu Malik, bahwa dia seolah-olah faqad zarani, sungguh dia telah menziarahimu. Karena apa? Karena ulama itu adalah pewaris Nabi, warathatul anbiya. Al ulama warathatul anbiya. Wa man zarani wajabat lahu syafaati. Kalaulah ada keinginan kita dalam diri kita itu, kemauan selalu kita jauh-jauh dengan ulama, insya-Allah bahkan dikatakan orang yang berziarah yang mendatangiku wajabat lahu syafaati.
Wa kana lahu bi kulli khutwatin ajru syahid. Setiap langkah dapat pahala mati orang syahid. Ketika kita pergi kepada ulama menziarahi para wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man zara aliman damantu lahu 'alallahi al-jannah. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, orang yang berziarah kepada orang alim, apa kata Rasulullah? Dhamantu lahul jannah, dan jamin orang tu dapat surga. Kepenting wak nak jauh dari ulama. Jadi datangi ulama kampung wak kosia orang alim dia wak. Makanya tempat ulama tu kalau bisa ulama tu banyaknya duduk di satu tempatnya. Banyak orang datang untuk menuntut ilmu, minta doa. Kalau dahulu memang terasa kok ke manga-manga orang, kok ke basawah, kok ke baladang, ke bau sawo, minta petunjuk dulu ke ulama. Ya, ni kiai ambo ke bau sawo mohon petunjuk. Jadi dalam bau sawo pun kita banyak yang telah melangkahi ulama. Kita bau sawo bajanu awak saja. Tak tentu wak dari hukum syariat pun banyak dan tak tentu. Banyak di antara kita yang tidak tahu cara berzakat. Banyak. Kalau berzakat orang sadonya sebukit tinggi ke sawah kuniang ke, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, mungkin banyak orang terbantu. Apalagi para guru-guru ngaji kita. Kita kadang-kadang kasihan kita melihat guru-guru ngaji kita. Guru-guru TPA, guru-guru di pesantren-pesantren kita. Kemudian yaqulu man zara aliman dhamantu lahu 'alallahil jannah. Wa an Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Rasulullah pernah berkata, man zara aliman ay fi qabrihi. Wa berziarah kepada ulama, apalagi wali Allah, ke kuburannya kecil Sayyidina Ali. Thumma qara'a indahu ayatan min kitabillah. Kemudian dibacanya Quran di situ. A'tahu Allah Ta'ala bi'adadi khutuwatihi kusuran fil jannah. Setiap langkahnya dijadikan satu mahkota di surga nanti. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'u ala qabrihi qasrun fil jannah min dhahabin kadza fi riyadhis salihin. Itulah menunjukkan kemuliaan orang-orang alim, sehingga diagiah gambaran keutamaan bagi kita namuh baraja jo ulama, namuh berziarah mengunjungi ulama, baik ketika hidup maupunlah meninggal. Apa nak dapat dari ketika hidup, kita bisa dapat ilmu. Makanya ada kata pernah mendengarkan kata Buya Balubui, kalau nak ingin ilmu bertambah, datangi ulama nan masih hidup. Kalau nak ingin bertambah ilmu makrifat kedekatan kepada Allah, datangi ulama wali-wali Allah nan lah meninggal. Bukan kita meminta ke kuburan, bukan. Kita berziarah situ, kita doakan beliau. Dan memohon kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau berikan kepada ulama nan ada di muka hamba kau ilmu, kedekatan kepada engkau, berikan juga ke hamba. Itu salah satu doa. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, engkau berinya ilmu, yang engkau berinya hidayah, mengenalnya akan engkau, hakikat engkau. Sementara ambo alun, dengan berkat berziarah kau, engkau berikan julah ambo ilmu nan ada di pada ulama itu. Ada doa di dalam kitab Hikam, ada Ilahi alimni min ilmikal mahzun wa sunni bisirri ismikal masun. Kalau dia mau bertambah kama allamta hadzal wali atau hadzal alim wa suntahu. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang tersembunyi. Wa sunni, dan jagalah aku dengan rahasia penjagaanmu sebagaimana engkau berikan kepada ulama itu. Itu ada kenikmatan, Ibu. Itu penting, Wak, berziarah baik kepada ulama yang masih hidup maupun yang Allah
meninggal dunia. Nah, itu kaji kita dan tak putih kepatan saketek dek karena patang mugari lah masuk tentang berziarah kepada ulama gitu. Dan itu alhamdulillah itu yang dilakukan oleh ahli tarim. Ahli tarim itu di Yaman, Bu. Tarim itu adalah salah satu kota di Yaman yang Masya Allah kecintaannya kepada ulama luar biasa. Kalau ke majelis ku, Bu, majelis salawat, nanti kita akan buka tentang salawat. Kalau majelis salawat tuh baru berapa sebulan yang lalu lah ada Ustaz Bobby Gustiadi dan Abu alhamdulillah lah tiba di sini. Apa kata beliau? Kalau ndak 3 jam sebelum acara kita ndak bisa duduk di muka. Itu saking raminya orang. Karena orang di situ bersalawat bersama-sama. Tarim itu ulama di situ tuh saking banyaknya ulama yang mencapai martabat wali. Bukan ulama biasa. Wali Allah itu adalah orang yang dakik kepada Allah, yang hatinya lah selalu connect sama Allah. Tumbuhnya ulama yang mencapai martabat wali di Yaman itu bagaikan tumbuhnya rumput di musim hujan. Barat tumbuhnya. Sebantah tumbuhnya. Di sinan Masya Allah. Di sinan kalau kita pergi ke majelis-majelis tubuh, senang hati, Bu. Bertemu dengan ulama-ulama. Alhamdulillah 2019 sebelum corona, hamba diizinkan oleh Allah untuk pergi ke situ, bisa bertemu dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz. Itu alhamdulillah. Di situ ada orang pergi ziarah. Awak sangka ziarah itu pergi orang meninggal saja. Ternyata di situ istilah ziarah itu bukan untuk orang meninggal saja. Ziarah kepada ulama yang masih hidup. Yang ulamanya masih hidup dan ziarah itu adalah ziarah kepada ulama-ulama sepuh. Ulama-ulama sepuh. Ada yang ulama yang masyhur, ada yang mastur, yang tertutup. Bahkan ada yang ulama wali yang majdzub namanya. Ada yang didatangi ulama wali yang majdzub. Dan di situ alhamdulillah setiap hari Jumat kita pagi itu ziarah ke Zambal. Di Zambal itu banyak makam-makam para wali-wali Allah. Puluhan ribu wali-wali Allah makam di situ, berpusara di Zambal itu. Dan alhamdulillah kita pun bisa berziarah ke makam Nabiullah Hud kira-kira 2 jam dari Tarim. Itu. Bapak, Ibu yang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita akan mencoba melangkah kepada bab yaitu fadilah as-salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ulama di akhir zaman ada 3 hal yang kita mesti kita tanamkan dalam diri kita yang akan kita lakukan. Dan pertama, carilah ulama buya yang ilmunya bersanad sampai kepada Rasulullah. Carilah guru dan akan membimbing kita dan keilmuannya, sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Ndak ulama Google gitu. Kini kalau ulama YouTube banyak diorang kan. Cari YouTube, cari ikut. Ndak, cari ulama. Itu pentingnya waktu tadi. Manzara, mendatangi ulama itu nilainya tinggi. Jadi mendatangi ulama itu nilainya tinggi. Bahkan mencari ulama itu bernilai yang luar biasa. Petang hadisnya yang pernah kita baca juga petang. Man nadhara ila wajhil alim nazratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadhrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Orang yang mencaliak wajah ulama, gembira hatinya, senang hatinya mencaliak wajah ulama itu. Apa dek sananya? Dek kerana di sinannya bisa mendapatkan ilmu dari ulama itu. Ada yang dapatkan mahabbahnya bertambah kepada Allah, mahabbahnya bertambah kepada Rasulullah dengan memandang ulama, maka diciptakan oleh Allah seorang malaikat. Tugas malaikat tu minta ampunkan orang nan sanang melihat ulama. Itu penting kan? Pentingnya kita
hadir di majelis ilmu dengan menatap para ulama. Babnya yaitu fadilah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nan tertamu tadi, carilah ulama yang ilmunya bersanad sampai kepada Rasulullah. Kalau kita jadi mubalik saja yang ilmunya hanya comot sana comot sini istilahnya. Dikhawatirkan ilmu itu tidak bersanad. Kadang-kadang laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau ndak ada sanad keilmuan itu, maka orang banyak mengecek seenaknya saja. Banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu. Mam afta bighairi ilmin la'anatul malaikah. Kalau orang berfatwa tanpa ilmu, dilaknat gitu. Makanya penting. Yang pertama, sia idola kita. Idola kita Rasulullah, idola kita yang kini siapa? Ulama pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mesti kita kerajakan di akhir zaman ko, apa banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau pernah kalau kau nak kaji nak dibawa pulang kau buah. Kau nak kaji nak dibawa nan bisa kita amalkan ketika berjalan, ketika duduk, ketika masak, ketika beraktivitas. Kalau bisa amalkan itu. Suatu saat Rasulullah bersabda, qala Rasulullah alal mimbar. Jadi kalau di atas mimbar itu kan banyak disaksikan oleh banyak orang. Kecik Rasulullah, man qala sallallahu ala Muhammad faqad fataha ala nafsihi sab'ina baban minar rahmah. Orang nan membaca sallallahu ala Muhammad, bersalawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu saja yang dibacanya, Bu. Itu dikenal juga dengan salawat Jibril. Salawat para nabi-nabi sebelum lahir Nabi Muhammad itu salawat orang tu. Baik Nabi Ilyas dan nabi-nabi sebelumnya. Kecek Nabi di atas mimbar, kalau di atas mimbar Nabi mengecek itu didengar oleh sahabat. Nama hadis yang didengar oleh banyak sahabat itu namanya hadis mutawatir. Tak mungkin sekelompok sahabat akan berdusta. Dan itu sampai kepada kita. Kalau hadis sahih, bisa jadi saja yang mendengar surang. Sampai surang ke bawahnya. Atau berdua, tiga. Tapi jalurnya surang-surang. Ikut hadisnya hadis mutawatir. Faqad fataha ala nafsihi sab'ina baban minar rahmah. Berarti nyolah membuka surang tu. Dalam dirinya 70 pintu rahmat yang dibukakan dalam dirinya. Wa alqallahu mahabbatahu fi qulubin nas. Allah taruh sayang orang lain kepada orang yang membaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Walau kanu abghaduh. Walaupun orang tu pernah benci pada illa man fi qalbihi nifaq. Kecuali orang yang ada dalam hatinya sifat munafik. Kau bisa praktekkan ketika awak masak, ketika awak berjalan, ketika awak naik kendaraan, apalagi ketika awak duduk di sajadah. Kita baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi kalau ibu bisa merasakan, bisa menetes air mata rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Itu yang penting kita setiap baca itu. Apalagi ibu-ibu kan lapis haji sebagian lain lah. Bawa perasaan ketika berselawat itu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sapa Rasulullah dengan sapaan yang dekat. Salam sejahtera untukmu wahai Rasulullah. Kamu itu adalah bahasanya dekat itu. Bahwa Rasulullah itu tidak jauh-jauh dari awak. Secara spiritualnya, secara ruhani beliau tak jauh-jauh dari awak. Bahkan diri kita sendiri diciptakan oleh Allah merupakan bahagian dari nur Nabi Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran ada diletakkan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tahu tak? Di dalam diri wakku ada Rasulullah. Di dalam diri wakku ada nur Nabi Muhammad yang ada di dalam diri wakku.
Makanya pernah hamba mendengar kajian dari Maulana Syekh Muhammad Hisham Al-Qabbani Ar-Rabbani, guru hamba tahun kira-kira tahun 2007. Beliau pernah menyebutkan di salah satu rumah jemaah di Cempaka Putih, di rumah Pak Malik Tarigan, apa kata beliau? Bahawa setiap manusia itu mempunyai miliaran sel. Setiap kita ke buat miliaran sel. Setelah diteliti, ternyata miliaran sel itu pergerakan sel tu income balancing, kata beliau. Maksudnya, kalau jam tu bapu tanya, kasuak ya. Nanti kau tidak, kaki dah. Itulah pergerakan positif, pergerakan tawaf. Dan setiap sel itu kecenderungannya, yaitu menyebut Nabi Muhammad. Itu yang disebut di alam arwah dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap sel itu. Itu yang disebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itulah bahagian dari nur Nabi Muhammad yang ada di dalam kita, diri kita ke masing-masing. Makanya itu kita bersalawat, perbanyak bersalawat. Salawat rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan kita salat baca tu. Tapi dia awak kerana pangan awak dalam salat itu ndak khusyuk, ketika awak membaca pun awak nak do pangan awak kepada Rasulullah. Ya tak? Itu perlu juga, bukan kita salat itu untuk menterjemah, tetapi dalam salat itu kita kalau bisa diansu-ansu mengerti apa yang kita baca. Kalau kita mengerti yang kita baca, bukan menterjemah jadinya. Jadi ketika mengerti yang kita baca, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dan mesti kita lakukan menjauhi maksiat. Nampaknya ibu-ibu bapak kalau kini ya dengan umur sekian kan kita tak boleh nan huru-huru kan. Bau-huru kan tak boleh. Tu nan dua pula. Ya Allah, pertemukan kepada ambo dengan ulama yang akan mengantarkan ambo kepada Allah dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kedua, perbanyak berselawat. Salah satu selawatnya tadi, sallallahu ala Muhammad. Gadang fadilahnya, Bu. Selawat kau adalah amalan yang paling tua. Lebih tua salawat kau amalannya daripada salat, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya. Sebab Allah sendiri, para malaikatnya, dari dulu sampai kini dan akan datang, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyaklah olehmu bersalawat dan salam dengan sempurna selawat dan salam itu. Kita dalam beribadah, tu kaul ulama mengatakan ibadah tu tak boleh riak. Tapi kalau salawat boleh riak. Itulah kelebihan bersalawat. Makanya macam-macam lah. Kalau sudah ada lafaz-lafaz salawat tu banyak. Bahkan bertanya seseorang kepada Buya Dr. Ar-Razi Hasim. Apa kata beliau? Salawat yang paling bagus tu Buya. Jawapan beliau, salawat yang bagus adalah salawat yang mendatangkan rasa rindu kita kepada Rasulullah. Apapun lafaz salawatnya, kalau tiba rindu itu adalah salat yang terbaik buat kita. Sampai beliau mengatakan, beliau ijazahkan di waktu di Palembang, kalau kita nak bersalawat, baca dulu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca Ya Allah 3 kali dulu. Baru baca salawat. Ulang-ulang. Sampai titik ayam matu. Koleh-koleh kita diizinkan oleh Allah dengan banyak-banyak bersalawat itu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Dalam mimpinya, orang yang bermimpi dengan Rasulullah
maka syaitan tidak akan bisa menyerupai Rasulullah. Mimpi itu adalah mimpi yang benar. Tak sakit kita bertemu dengan orang-orang yang memang diberikan izin oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan yaqzah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku fadilahnya. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Orang yang bersalawat sekali saja kepada Nabi Muhammad, sekali ya bersalawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibalik oleh Allah 10 kali. Itu gadang fadilah. Sekali ya bersalawat, dibalik oleh Allah, tunai itu. Balasannya itu salawat dari Allah. Sehingga bertanya sahabat kepada Rasulullah. Qala ba'du sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidatan hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Ya Rasulullah, orang bersalawat kepada engkau sekali dibalik oleh Allah 10 kali. Apakah salawat itu bagi orang yang hadir hatinya ketikanya bersalawat? Terasanya kehadiran Rasulullah. Hadir hatinya ketikanya bersalawat. Kecik Rasulullah. La. Qala la bal. Huwa likulli musallin ala ghafilin. Itu bagi orang yang hatinya masih lalai. Tak terasanya kehadiran Allah. Tak terasanya kehadiran Rasulullah. Dibagi oleh Allah 10 kali. Intinya mau ajar anak-anak Pak. Apapun selawatnya, baik dengan suara lembut, suara yang lebih keras, maupun dilakukan untuk menumbuhkan rasa dan cinta. Selawat yang besok ini anak-anak yang lapar bu. Ibu boleh lapar bu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tak ada apa bu? Ya Allah. Ya nanti itu nang kita. Apapun selawatnya. Selawatku banyak. Macam-macamnya banyak. Ada namanya salawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nan apa ibu? Ada namanya salat Ibrahimiyah. Apa ibu sadanya? Hanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alami na innaka Hamidum Majid. Apa sadanya bu ya? Itu diulang-ulang terus. Anak dapat jawab. Atau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu diulang-ulang dia. Itu tinggi nilainya. Kecil sahabat, apakah salawat itu bagi orang yang hadir hatinya? Enggak, itu bagi orang yang hatinya lalai baru itu. Kecil Rasulullah, wa yu'tihillahu amsalal jibal. Walaupun hatinya masih lalai dalam berselawat itu, diagih oleh Allah pahala segadang bukit je loh. Wal malaikatu tad'u lahu. Dengan salawat yang baik itu pun malaikat pun mendoakan orang. Wastaghfiru lahu, minta ampunkan Allah dosa orang itu. Minta ampun malaikat itu untuk diampuni oleh Allah dosa orang yang bersalawat kepada Nabi. Sekali. Apalagi kita berulang kali. Dari rumah, dari siko ke rumah, bara bisa kita bersalawat kepada Nabi. Itu penting kita
amalkan. Nah, ikut nang kita kebawa nanti. Nah, insyaallah beransur-ansur nanti akan terasa kenikmatan bagaimana kita berselawat, apalagi dengan hati yang hadir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza kana hadiral qalbi waqta salati alayya, adapun orang yang berselawat yang tumbuh rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah, yang bisa menyebabkan air matanya keluar kerana rindu kepada Rasulullah. Kecik Rasulullah, fala ya'lamu qadra dzalika illallah ta'ala. Tak tahu dah bara nilai nan akan diagihkan oleh Allah. Luar biasa nan akan kita dapatkan ketika kita berselawat merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ambo biasa menganalogikan, kalau ingin merasakan selawat itu, ibu kini cuba picangan mata. Kini sedang di mak. Dia buateh misalnya. Di picangan mata dan saat kini bisa anda ibu merasakan ibu berada di jam gadang? Bisa kan? Dah di jam gadang, Pak. Kini dialihkan rasa tu. Picangan mata alihkan rasa berada di Raudah atau di dekat makamnya Rasulullah. Lah tiba rasa tu bahaya bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu akan ibu rasakan beda rasanya. Cibulah sebentar. Anak salawat tadi, sallallahu alaihi Muhammad. Picangan mata. Bahawa perasaan wak sedang di Madinah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada sesuatu yang berbeda. Lain terasa. Ada beda tak? Lain. Apa itu? Apa banyak bersalawat yang mendatangkan rasa hadiral qalbi, hadir rasa bahwa kita bersalawat jauh dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah di hadis yang sahih kata beliau, ambo diizinkan untuk menjawab salawat dan salam yang ditujukan kepada ambo. Kalau orang tu jauh, ambo nan datang ke situ. Makanya tidak saketek bu. Orang-orang yang ketika mahalul qiyam itu, ketika berdiri tagak dalam bersalawat, ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tak saketek dari jemaah-jemaah para guru-guru ketika membaca itu merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Perlu kebanyakan. Orang yang berselawat 1000 kali, berapa lamanya 1000 kali? Tidak lama sebenarnya. Diulang-ulang tadi. Kejaminannya kata Nabi, orang yang berselawat kepadaku 1000 kali lam yamut, tidak matinya. Nanti pasan-pasan kepada orang-orang yang sedang kurang sehat, dalam keadaan dirawat, banyak sin selawat. Sampainya beribu-ribu kalinya bersalawat.
Akid jaminan Nabi, lam yamut hatta yubashshiru lahul jannah. Diagiah kabar gembira oleh Allah bagi orang yang berselawat 1000 kali itu. Ada diagiah kabar gembira. Diagiah kabar gembira dengan surga. Dengan jannah. Dalam riwayat lain, busyira bil jannah. Diagiah kabar gembira dengan surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa man shalla alayya ashran shalla alaihi biha mi'ah wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Orang yang berselawat sekali kepadaku, kata Rasulullah, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Orang yang berselawat kepadaku 10 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Orang yang selawat 100 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 1000 kali. Orang yang berselawat kepadaku 1000 kali, lam tamassahun nar. Inyo indak akan disentuh oleh api neraka. Kalau ingin tubuh awak kubu terhindar dari api neraka, banyak berselawat. Sedangkan api neraka saja tidak bisa menyentuh kita, apalagi tanah pakuburan. Indak sakete ahli-ahli ibadah, ahli-ahli zikir, ahli-ahli selawat, ahli-ahli Al-Quran. Mereka ketika dibongkar kuburannya, ternyata masih utuh di dalam. Nah, itu yang selawatnya ribuan tu. Buya Aidarus Gani pernah dengar bu? Nandi Batu Basurek meninggal tahun 80-an. Ketika tu dibuatlah danau buatan di daerah situ. Dibongkar kuburannya, beliau masih utuh di dalam. Nah, ada pengarang kitab, namanya kitab tu Dalailul Khairat, Syekh Muhammad Al-Jazuli atau Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, pengarang kitab Dalailul Khairat di daerah Jazulah. Beliau dulu tinggal di desa, beralih masuk desa itu menjadi kota. Sampai pusara beliau itu terletak di tengah kota. Dapat kesepakatan untuk dibongkar. Lah 70 tahun setelah beliau meninggal, dibongkarlah kuburan beliau itu. Ternyata harum semerbak wangi karena beliau itu ahli salawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kitab beliau ada namanya Dalailul Khairat. Kalau bisa ibu-ibu tu pinyo kitab tu cek surah. Dibacoi tu sedih bacoi. Aduh nanti kalau memang ingin mengamalkan itu, pailah ke surau tarbiyah tengah sawah. Setiap hari Sabtu dia mantu. Nah, kalau tiap hari Sabtu tadi tu jam 8:30, Buya tu pimpinnya kita untuk membaca, untuk salat, mengqada salat kita nan pernah tinggal dulu, nan ndak batuan sukun syaratnya apa kada tu. Jadi 7 balik rakaat tu lo pimpin. Nah sekali seminggu tu mengqada salat di surau tarbiyah tengah sawah. Setelah itu baru kita kalau masih banyak je kita lakukan di rumah masing-masing. Nang kedua, di situ dia latih untuk salat tasbih. Lah pernah salat tasbih bu? Alah. Kalau di situ setiap hari Sabtu dia adakan tu. Minimal salat tasbih tu sekali seumur hidup. Kalau bisa tiap hari, kalau tidak bisa sekali seminggu, kalau tidak bisa sekali sebulan atau sekali setahun, kalau tidak ya seumur hidup sekali. Kalau bisa sesering mungkin awak salat tasbih. Kemudian dibaca Dalailul Khairat. Dalailul Khairat tu ada harinya, ada Senin awal, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Minggu dan Senin akhir, dan ada doa-doanya. Tapi itu doa para wali-wali Allah. Itu menjadi amalan wajib bagi santri-santri di berbagai pesantren seluruh dunia. Dewa sih kok kan tak ada loh. Banyak tinggal awak bu. Nang kawak banggaan kau bu. Ibadah awak kurang. Tapi keinginan awak banyak. Ingin awak nang paling surga, nang paling tinggi kan. Iya nak. Tapi kalau ibadah awak kurang, jauh awak tinggal awak dari orang. Salah satu kekuatan selawat kau lah.
Salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat. Jo salawat kula bu. Awak diselamatkan oleh Allah dari malapetaka dan bencana. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Permohonan kita Allah diijabah oleh Allah dengan berkat berselawat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dosa kita diampuni oleh Allah berkat berselawat. Diangkatkan derajat oleh Allah dengan berselawat. Doa tidak diijabah kalau tidak berselawat. Salat tidak sah kalau tidak berselawat. Khatib di atas mimbar di Jumat, kalau tidak berselawat tidak sah khatibnya. Itulah keagungan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikulah yang harus kita banyak kita hidup di akhir zaman. Aina rujahana wa fi riwayatin lam yu'adzibuhu Allah bin nar. Tidak diazab oleh Allah dengan neraka dengan api. Fi riwayat At-Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca. Man shalla salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra marrat wa man shalla alayya asyra marrat sallallahu alaihi mi'ah wa man shalla alayya mi'ah marrah kataballahu baina ainaihi bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang yang berselawat kepadaku 1 kali dibalas 10 kali oleh Allah. Orang yang berselawat kepadaku 10 kali dibalas 100 oleh Allah. Orang yang berselawat kepadaku 100 kali. Kataballahu lahu bara'atun minan nifaq. Ditulis oleh Allah liapih kita dari sifat orang yang munafik. Wa bara'atun minan nar. Wa askanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada. Kalau lain kita makan minimal 100 kali sehari. Kecil Allah ditampaikannya nanti di akhirat bersama orang nan mati syahid. Orang mati syahid tak ada balasannya kecuali saruga. Kan kadang fadilah-fadilahnya bud. Wa man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Orang nan lupa bersalawat jambo, nyo berarti lupa jalan ke saruga. Itulah. Jangan sampai kita lupa berselawat. Aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tark amdan, iaitu sengaja meninggalkan. Fa idza kana tarik yukhti tariqal jannah kana al-musalli alaihi salikan ilal jannah. Kalau dikatakan bahawa orang meninggalkan selawat itu ada suatu kesalahan jalan kepada saruga, berarti orang yang berselawat kepada Nabi adalah satu jalan kepada saruga. Jadi kalau wak meninggalkan salawat, wak menyimpang dari surga. Jadi berarti salawat itu adalah jalan menuju ke surga. Faqad ruya an Abi Hurairah annahu qala as-salatu 'ala an-nabi hiya at-tariq ila al-jannah kadza dzukira Samlawi. Salawat itu adalah jalan kita kepada surga. Mudah-mudahan kita bisa banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabiullah Daniel pernah dengan nama Daniel. Nama Nabi Allah Daniel namanya. Jadi Nabi itu seluruhnya sejumlah seluruh Nabi 124.000. Banyak. Dari 124.000 itu ada 303 balik Rasul. Dari 303 balik itu termasuklah Nabi Daniel. Jadi perjuangan dakwah orang dari dulu membarik. Nabi Nuh ratusan tahun berdakwah, umat tak banyak. Nabi Daniel begitu ketika suatu saat lemajak umat beliau untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada beliau, beliau ditentang oleh umat, bahkan dikejar dan dikejar. Sampai suatu saat larilah umat lekom cuma dapat barana atau betujuh. Ari salah kancang-kancang. Tiba suatu tampek mundur kena maju bedo. Mundur wak, ku musuh di belakang, tak jauh leh.
Lah taranga bunyi anaknya. Kudo nak kemana-mana. Nangka datang musuh. Maju awak di tepi jurang. Bawahnya ada laut. Ketika itu dapat beliau wahyu. Kepada beliau perintahkan, jangan. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan rusuh. Allah bersama kita. Jangan takutlah. Ketika waktu itu, lo pacilah. Berpeganganlah mereka berenam atau bertujuh. Di situlah Allah baca. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Picangnya mata. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tarasul di mereka itu tarasul. Tubuh beliau naik ke teh. Dan jurang itu nak nampak di musuh nanti. Sehingga dikejar oleh nampaknya jalan lurus saja. Masuklah orang-orang umat beliau yang tidak mengimani beliau masuk ke laut. Dan berenam atau bertujuh itu diselamatkan oleh Allah berkat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jauh leh kelahiran Nabi Muhammad alul leh. Fisik beliau lain tapi nama beliau lah dahulu. Bahkan Nabi Adam pun maharnya salawat. Pernah dengar kan? Kenapa? Di mana dia tahu? Dia tak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang namanya bersanding dengan nama ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Nabi mengatakan orang yang paling utama nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak di antara kita berselawat pada Nabi. Baik kita banyak, makin banyak makin mulia kita di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. 2 bulan kau alhamdulillah diminta oleh gurunya si Gaza untuk memimpin selawat di pesantren Tajul Hufaz Pakan Senayan di Kamang. Itu selalu dibaca. Al-Jannatu. Surga dan fasilitas surga itu disediakan bagi orang yang nama banyak-banyak berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dibaca cerita tentang Rasulullah. Abtadi'u bil imla, abtadi'u bismillahil aliyah, mustadiran faydal barakati ala ma anhu ana lahu wa awla, wa uthanni bihamdin mawariduhu sa'ighatun haniyah, mumtati'an minasyukril jamili mataya, dan seterusnya. Ketika hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض فولده صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. Nanti mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika. Alhamdulillah lah 2 bulan kemari kita setiap hari Jumat ke petang kita membaca selawat selalu di pesantren Tajul Hufaz. Dan 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, alhamdulillah kita bawa Habib. Tahu Bu Habib itu siapa? Habib yang nasabnya jalur keturunannya sampai kepada Rasulullah. Kita bawa ke situ. Kita pimpin baca Maulid Barzanji, kemudian dibaca Ustaz Ari Jauharuddin qasidah tentang berselawat. Sallallahu alaika Allah ya Adnani. Dibaca anak-anak tu biapanya Bu. Kalau sekali datanglah Ibu hari Jumat sambil mencelik cucu ke situ kita sembahyang asar. Sembahyang asar di situ. Kita berselawat. Amah tabi ayam tu Bu. Amah mula-mula di situ memimpin tu tabi ayam tu. Ternyata anak-anak tu lah apanya qasidah-qasidah selawat-selawat itu. Ketika Ustaz Ari memimpin, ketika ada Ustaz Habib itu, dak taluknya tagak lah Bu. Tak duduknya berselawat, rindu kepada Rasulullah. Menangis sejadi-jadinya. Dan audien pun banyak yang menangis ketika berselawat. Karena itulah fitrah kita. Kecenderungan kita itu adalah mencintai Rasulullah. Sehingga dengan alhamdulillah.
Ada perubahan. Kalaulah rajin kita berselawat, rajin anak-anak kita berselawat, insya Allah akan ada perubahan di dalam diri kita. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam salatukum alayya muhaqatun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jum'atin 40 marrah mahallahu dhunubahu kullah. Wah, itu penting. Aktsiru salata alayya yaumal jum'ah. Perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Bahkan dicatatkan di sini, orang yang berselawat, merutinkan berselawat kepadaku di hari Jumat 40 kali, Allah apuih dosa sadunya. Ini namuah diapuih dosa bu. Wah, itulah salah satunya fadilahnya itu dengan banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi mengatakan, salatukum alayya muhaqatun. Salawat kamu kepada aku itu ada muhaqah, artinya idhabun lidzunubikum, yaitu yang melenyapkan dosa kamu, kama yamhaqul ma'an nar, seperti api memadamkan air memadamkan api. Jadi salawat itu pemadam dosa, maafi dosa. Nah, itu gadangnya fadilah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jum'atin 40 marrah mahallahu dzunubah kullah. Wa an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala kuntu waqifan baina yaday Rasulillah. Ambo duduk berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala man shalla alayya fi kulli jum'atin 80 marratan. Di riwayat lain 80 kali ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba 80 sana. Orang nan membaca salawat 80 kali rutinnya setiap Jumat, maka diampuni dosonya 80 tahun. Lain nan nombor 80 tahun dia awak sekini bu. Tak boleh. Alah jarang. Ibu 70 sekian. Tapi alhamdulillah orang tua meninggal 84 tahun. 3 tahun yang lalu. Dengan bersalawat 80 kali di hari Jumat, diampuni oleh Allah dosa 80 tahun. Kan gadang tu. Gadang fadilahnya. Ajan sampai kita meninggalkan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, kaifa salat alaika? Qala taqul Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi. Itu salah satu bentuk salawat. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Ada boleh juga pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Itu salawat hari Jumat. Kalau bisa dicatat itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Aku baca 80 kali setiap hari Jumat. Kalau tidak pakai Sayyidina kita. Dah pakai Sayyidina lebih rancak. Yang Sayyidina Nabi mengajarkan kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Baca itu Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad tu tak pakai Sayyidina lah baca. Kalau kami Ustaz itu baca Ustaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu salawat. Tak ba'ar. Dipakai Sayyidina lebih rancak. Sama awak memanggil apa pagi sini nama pak sini boleh. Ya bisa boleh mungkin pak tu boleh kan tapi lebih rancak awak lebih ditambah dengan Sayyidina. Kata Ibnu Abbas, itu penting disunahkan membaca Sayyidina baik di waktu salat maupun di luar waktu salat. Boleh kedua-duanya. Tak kama merusak ibadah awak. Mahalkan dengan bersayyidina itu di sini langsung ta'zim wa kepada Rasulullah lebih tinggi. Tak pakai sayyidina itu tidak masalah. Ada juga salawat dan tak pakai sayyidina. Contoh tadi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Salawat Jibril itu tak pakai sayyidina tu. Ada yang salawat yang boleh mengamakan ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu mau buka maulid pakai itu tu. Tak pakai sayyidina. Jadi ada ketika bersayyidina, ada tidak ketika sayyidina. Boleh bersayyidina
lebih diutamakan bersayyidina ketika tempatnya adalah tempatnya. Ada yang enggak dianjurkan pakai sayyidina, ada aja. Kalau kami tiap hari Rabu malam itu di dalam zikir yang kita pimpin setiap Rabu malam di Pasia, itu adalah selawatnya. Salawat azali, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ditutup, salli ya Rabbi wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء والصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرياتهم المباركة وعد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما أبدا والحمد لله رب العالمين. Itu salawatnya. Itu kita baca tuh setiap Rabu malam. Kita Isya berjamaah di situ. Kemudian kita wirid Isya, baca surah Al-Muluk, baca akhir surah Al-Baqarah. Kemudian kita berzikir bersama-sama. Zikir khatam khawajagan namanya. Salah satu bentuk salawatnya betul itu. Tak pakai sayyidina. Dan ada dulu sayyidina kan? Jadi kedua-dua je mulia. Ustaz, ketika sahur tu Ustaz, awak dianjurkan banyak istighfar. Mana rancak tu banyak istighfar, awak banyak salawat. Kedua-duanya rancak. Salawat itulah mengandung istighfar pula. Istighfar punya kekhasan tersendiri. Orang yang banyak beristighfar, diampuni dosanya, diagihkan yang rasaki dan dakwa pintu. Kan ya dojol hadisnya tentang itu. Astagfirullah, astagfirullah. Salah satunya di subuh itu, Bu. Sebelum salat subuh itu ada tuh. Ini ada amalan-amalannya tuh. Kalau kami sebelum salat subuh, qabliyah subuh itu, setelah itu ada doa syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Itu 3 kali. Iqamatus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait wa haq amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala qabul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Auda'na hatainil kalimataini syahadataini indaka ya sayyidi ya Rasulullah. Wahuma lana wadi'ah yaumal qiyamah ya man arsalallahu ta'ala rahmatan lil alamin. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100 kali itu, Bu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sampai 100. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa ma'siyah min kulli ma yukhalifu dinal Islam min kulli ma yukhalifu syari'ah min kulli ma yukhalifu at-tariqah min kulli ma yukhalifu al-haqiqah min kulli ma yukhalifu al-azimah min kulli ma yukhalifu al-ma'rifah ya arhamar rahimin. Tambah istighfar lihat. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Taubat abdil zalimin la yamliku li nafsihi naf'an la darra wala mauta wala hayata wala nusyura. Allah. Cuba tu induk istighfar. Ini apa, Bu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca doa. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya. Ada salawatnya, ada istighfarnya, cukup-cukup. Jadi makanya alhamdulillah ambo bersebut dengan guru yang dia gih suatu metode amalan-amalan mulu dari setengah sampai pagi, ala duduk lah tabi matahari. Hari itu amalannya dari setengah sampai duduk di sajadah asyik. Nanti ada di waktu duhanya. Kalau misalnya hari kami setelah waktu duha baca ya sami 500 kali.
Banyak amalan-amalan yang mengantarkan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min du'ain illa bainahu bainas sama' hijab hatta yusalliya alayya, fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rafa'ad du'a." Artinya bahwa tidak ada dari satu doa kecuali antara dia doa itu dan antara langit itu ada hijab. Antara doa itu ada hijab. Wak kaman doa tidak akan dibuka hijab-hijab itu. Banyak hijab kecuali dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apabila nya bersalawat, in kharaqa dzalikal hijab, terbakar hijab tu, tak buka hijab tu. Makanya adab berdoa baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Kita puji Allah. Kemudian Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Banyak salawat ketika awak mendoa tu. Baru permohonan awak masukan. Ya Allah, ambo orang banyak berdosa, dosa dan sengaja, tidak sengaja, ampuni ya Allah. Baik dosa ambo kepada diri ambo, dosa ambo ke orang tua ambo, dosa ambo ke tetangga. Ampunilah ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Dengan diawali dengan salawat. Nanti menjelanglah habislah banyak permohonan-permohonan doa. Terakhirnya wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dibungkus doa kita itu dengan banyak-banyak berselawat. Sehingga ada sahabat tu bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ambo kalau mendoa sampai 3 doa ambo selawat sisinya rancak. Kalau bisa lebih rancak. Separuh doa ambo berselawat sisinya rancak, tapi kalau lebih rancak. Dan bahkan kalau sepenuh dari doa ambo berselawat sisinya itu yang paling top. Jadi ada doa orang berselawat sisinya, selawat sini banyak. Tak minta yang lain aja. Kalau selawat macam-macam dalam selawat tu lah ada permohonan di dalam tu. Contoh salat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman tadi, tibbil qulubi wa dawaiha, dengan berselawat kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah penyembuh hati dan obat penawar. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, dengan berselawat kepada Nabi Muhammad, badan sehat dan bugar. Wa nuril absari wa dhiyaiha, dengan berselawat cahaya akan bercahaya tubuh kita, bercahaya ibadah kita. Wa qutil arwahi wa ghidai wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, salawat kepada Nabi Muhammad, sosok yang selalu memuliakan ibu dan bapa. Banyak salawat tu, 2,000 macamnya. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ada yang mungkin ibu apa ya? Selawat badan apa bu? Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
Lah iya apa ibu tapi jarang maman. Itu salawat tagar. Dah. Apa dia kok? Tapi kurang maman. Nah, kini setelah awak mengaji ko, anan mudah di bu. Anan gampang di bu. Nama nan rasul-rasul salawat yang bisa mendatangkan rindu, yang bisa menitiakkan ayam mato. Labut juga caranya tadi kan, bayangkan bawa perasaan awak di depan makamnya Rasulullah. Insyaallah. Minggu besok kok mengaji jus ya, itu semua teman. Yo lain terus Ustaz. Bu pernah anak sekolah, Ustaz, ambo kami muhasabah Ustaz. Ambo tak bisa muhasabah tu cemu. Alum pernah mau muhasabah. Kan asalnya muhasabah tu. Menghisap-hisap diri ya. Iko banyak tu ketika muhasabah orang menangis, kadang-kadang kesurupan. Ustaz tak pandai dah. Bisa Ustaz tu. Ya Allah, orang bisa, dianggapnya mau bisa, mu tak bisa. Lem pernah awak mau muhasabah je orang ni. Jadi besoknya datanglah ambo setelah maghrib hujan gerimis kan. Datang anak sekolah lun tibo leh nak minta. Nyo kaujian ko. Anak kelas 7 tarbiyah pasien. Duduk ambo di tampiang sudut sekolah ni. Dakek pusaro ta'wih ketika tu belum meninggal beliau. Buat telefon guru ambo. Guru ambo dono Habib Ali Bashir Al-Kahbib. Ana diminta sama santri untuk memberikan muhasabah. Ana enggak bisa Habib. Tapi mereka yakin ana bisa. Bismillah Ustaz. InsyaAllah bisa Ustaz. Ya Habib. Ustaz lah kita mula Ustaz. Datanglah ambo ke lokal. Masuk ke lokal itu. Kalian alun salat ya kan? Alun, kita salat di kelas ko. Salatlah kita. Setelah salat, padusi lebih banyak pada laki-laki ketika itu. Atau 1:2. 10 laki-laki, 20 padusi. Buat lingkaran bu. Kami laki-laki berlingkaran, selingkaran, dan padusi lingkaran. Setelah itu, bu bercerita tentang cakaji tentang ibu tadi. Mangqala sallallahu alaihi Muhammad faqad fataha ala nafsihi 70 baban min rahmah. Orang yang membaca sallallahu alaihi Muhammad yang bukakan 70 tu rahmat. Kini kalian baca coba. Baca bersama-sama, picangkan mata. Ambo bercerita tentang Rasulullah. Ambo tabi tangih menjalihkan dan inyo lebih menangih. Diulang balik alun tentu bisa leh. Di situ tabi rindunya. Menangis saja jadinya. Rasakan kedekatan Rasulullah. Ketika kalian baca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Salawat dan salam untukmu ya Rasulullah. Kamu itu bahasa Arab ka. Ka itu adalah mukhatab, lawan bicara. Di mana Rasulullah ketika itu? Ketika engkau membaca itu. Di situ tabi tangihnya. Baca itulah perjuangan Rasulullah. Sehingga besoknya bertanya guru lain. Dicaliaknya orang ke berubah satunya. Kalian ke bantu lain bantu kalian Pak. Kami tadi malam ada muhasabah je Ustaz tu. Oh betul. Bisa melembutkan hati Pak. Kalau ada saran zikir-zikir Pak, habis bersalawat. Itu kecik Buya Razi, zikir itu akan mengandung nar dan nur. Nar itu panas. Nur itu dingin. Ketika panas tu baca mendinginkannya. Baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumin mi'ah marrah qadallahu lahu mi'ah hajah. 100 kali kita berselawat ke Nabi, dia giah sama sebanyak 100 kehendak wak sahajat wak 100 ile dia lagi oleh Allah. 70 minha li akhiratihi. 70 dari 100 itu untuk akhirat Pak. Wa 30 minha li dunia. 30 hajat di dunia ko dihagih oleh Allah ketika rajin berselawat, kita tanamkan di hati kita berselawat 100 kali. Ini banyak selalu. Banyak sila selawat. Insya-Allah. Untuk jalan ya. Kalau kini untuk mencari guru gampang ya. Selawat dulu banyak. Nanti dipertemukan insya-Allah. Jalan untuk mencari guru itu dan pertama istikharah dan kedua dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dibimbing. Mudah-mudahan Rasulullah sendiri yang membimbing wak dalam mimpi wak. Tak boleh keindahan seindah daripada bisa bertemu dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi wa malaikatu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashshir bil jannah." Ada bahkan ada Nabi mengatakan sekali selawat yang betul, selawat awak tu Allah bersalawat kepadanya dan malaikat 20 kali. Tak mati orang tu sebelum diberi kabar gembira dengan surga. Tu gadangnya fadilah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantun bah Ustaz. Misalkan sudah sembahyang kan ni Ustaz. Kan tidak berzikir kan ni, dah sudah baca ayat kursi lah macam tu. Kok langsung sih kami bersalawat bah Ustaz. Dah ba Dia tidak berzikir subhanallah subhanallah. Ya rancak baca lo sunnah-sunnah Rasulullah tu sadonyo dulu. Baru selawat lah. Nan diajarkan Rasulullah. Berzikir wak dulu. Jadi ada pengalaman ibu. Pembuka pintu tu jo, pembentuk pintu tu adalah Rasulullah. Jadi yang beberapa tahun yang lalu 2002 balik 2003 balik. Itu hampir tiap tahun ambo pergi kan tu ke Padang. Tiap petang kami malam Jumaat. Ambo diamanahi oleh guru untuk memimpin zikir di Padang. Sebelum ada datang kawan dari Jawa untuk mewakili, menggantikan ambo di situ. Ambo lah situ bolak-balik ke Padang. Jadi berangkat dari rumah sebelum zuhur, berangkat dari Yawako setelah zuhur. Menjamak ambo dulu di Siko. Nanti tiba di situ jam 5 itu ada salat asar oleh. Nanti maghrib siap persiapan. Setelah maghrib salat isya, baru zikir ambo di situ bersalawat, zikir alai lebih 2 tahun lagi mau bolak-balik ke Padang memimpin majlis. Setelah itu hari Jumaat mau pulang. Jumaat ambo cari tempat Jumaat di Padang tu yang nyaman menurut batin wak. Salah satunya di bandar di Lubuk Bayo, di belakang pasar Lubuk Bayo tu. Di situ sabalun Jumaat kira-kira jam sabaleh mengaji kitab dulu, baca demo ke kini baca kitab. Kemudian kalau ada kabar sedekah tahlil segalanya sedekah dulu. Nanti Jumaat salat Jumaat itu khutbah Jumaatnya dengan berbahasa Arab. Jadi pulang tiba wak stop auto, orang isinya berdua di belakang, surang di muko. Ya sopir berdua. Jadi berampek sih. Tiba di simpang bandara dan surang ke berhenti kiranya agen. Jadi ambo tinggal di muka berdua di belakang. Dan berdua belakang tu dakik lo nya. Turunnya di lembah nai. Jadi bacurito lah na sopir Ustaz. Tadi sabalun Jumaat banyak penumpang. Kalau ambo tadi itu penuh penumpang Ustaz. Tapi dek karena ambo lagi solat, ambo lebih mengutamakan salat Jumaat, ambo salat Jumaat. Tapi setelah Jumaat ya tidak ada penumpang Ustaz. Tapi ada kenikmatan sendiri walaupun rezeki tidak dapat secara zahirnya, tapi nam batinnya senang. Tu bertanya kah? Ambo tanya cik Ustaz. Ambo kalai salat kok, tapi tiup mau pulang ke rumah batangka, sing kada jombo di rumah. Yang curiga sin orang rumah kau kawai. Namun awak sopir tentu yo kadang-kadang padusi di sebelah awak, kadang-kadang laki-laki, kadang orang tua, kadang anak muda. Di lewat di situ kadang-kadang orang kampung di sana pai lah paneh orang rumah dia. Kecik ambo nan udah pakai dah. Ketika ambo tu lagi berzikir, lahi Ustaz baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu rancak tu dah. Amalan tu rancak. Selawat lagi dapat dah. Kau dah. Kalau bisa selawat tadi ambo kecian sallallahu alaihi Muhammad tadi. Pintu surga tu Nabi Muhammad. Pintu amalan tu pintu doa tu dengan berselawat. Cuba udah amalkan ikhwah. Pembuka tu selawat. Sehingga alhamdulillah. Diantaranya mau sampai ke rumah, tapi sebelum ke rumah mau bawanya ke surau tarbiyah tempat nemu kita tadi dan salat tasbih tu. Mas sembayang mau di situ, mau bawa ke garege makan mau situ mau bayan. Tiba di rumah mau barang kuehnya mau bayar lah. Bawa agih lo kitab cik kena. Kau ambil dari dah cik. Isinya banyak berapa salawat. Setelah itu hari Jumaat, hari Sabtu mau pergi ke Padang. Pergi ke Padang berteleponnya balik. Dah, mau ke Padang lagi dah. Kecek beliau, naik je tu beliau. Alhamdulillah Ustaz.
Tak boleh Ustaz. Alhamdulillah tanang timbo dan orang rumah pun tak boleh. Itu nak jaminan tadi. Man qala sallallahu ala Muhammad faqad fataha ala nafsihi sab'ina baba minar rahmah. Orang yang membaca sallallahu ala Muhammad banyak-banyak, sehingga dibukakan 70 pintu rahmat. Wa alqallahu mahabbatahu fi qulubin nas. Orang sayang kawak kalau awak baca itu. Walau kanu abagadu, walaupun orang benci. Istrinya benci, dek cemburu sebenarnya kan. Hilang cemburunya, tinggal tiba rumah alhamdulillah. Sehingga dakik hubungan kamu ke padang telefon abu lagi kamalan. Alhamdulillah Ustaz. Salawat Fatih pun lapar anak-anak begini je. Itu fadilah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tamat lah dua bab minggu ke petang bab fadilah ilmu dan ulama. Kini bab pentingnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan bu. Iko nago nang kadi pakai, hidup nang kadi pakai, mati nang kadi tumpang. Tak ada dah kenikmatan hidup kecuali kenikmatan untuk bisa bersama Rasulullah. Kau ibu mendoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Nanti bayang awak bau tu anak kayo. Itu nanti kena dia. Sebenarnya puncak dari kehasanah di dunia itu bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Puncak hasanah di akhirat bisa lo bertemu dengan Rasulullah nanti yang mengantarkan kita bertemu dengan Allah. Itu waktu tahun 2009 kalau tak salah di Masjid Keraton Solo. Guru ambo Syekh Hisam mengatakan puncak kenikmatan dunia itu adalah bisa bersama Rasulullah. Makanya ketika Rabbana atina fid dunya hasanah itu, hasanah dunia itu minta kepada Allah dalam hati, ya Allah, hasanah dunia itu adalah bisa bersobok je Nabi Muhammad. Itu salah satu doanya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita rutinkan. Kalau bisa bila-bila nanti hadir di majlis-majlis selawat dimapun adanya, mungkin bisa jaga jisiko. Ndak menangah kaji kau leh. Sekali-sekali mengaji, sekali-sekali beramal. Pakai buku ibu cik surang. Ibu bimbang nanti baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyiz Zahidi Rasulil Malikil Samadil Wahidi Sallallahu Alaihi Wasallam Salatan Daimatan. Dan seterusnya. Dibaca itu sekali-sekali baca itu. Sekali-sekali mengaji. Jadi selang-seling misalnya amalan-amal dia beramal ada buku itu bisa beramal bersama-sama. Itu nama ngarang kitab tadi itu nama sampaikan tadi 70 tahunnya dikuburkan, ketika dibangkit kuburnya masih utuh. Sehingga pernah ambo ketika sampai puluh orang meninggal. Buat kabar gembira kepada Pak Kapolres waktu itu, Pak Arli Jumhana. Pak, insyaAllah biko malam ambo akan mengadakan 40 hari orang tua ambo meninggal. Mendoa ambo di rumah mintua ketika itu. Datang ditelepon oleh ajudan beliau. Kabak Intel kalau tak salah ketika Ustaz. Datang kemari Ustaz, kita bertamulah kami di masjid di Polres Masjid Al-Amin, Baitul Amin apa nama itu. Bocah lihat di situ ada Dalailul Khairat. Nama pengurus masjid itu. Cerita Ustaz, kau titipan dari Pak Kapolres untuk mendoa biko malam je. Buat nak menyangkut itu lo, tujuan lo membawa tu ada titipan beliau kan. Tu cerita beliau, Pak, ambo mencari nama apa? Takana ambo pengarang kitab Dalailul Khairat, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Nama beliau Dalailul Khairat. Ba ceritanya Pak, nama mboko nama dari gagai mbo dulu ada pejuang dengan meninggal ketika itu di daerah Tanjung Alam. Jadi lilaki Allah nama tu kan nama ambo. Tahu ndak Pak, yang mengarang kitab nama kecil itu tadi dia meninggal 70 tahun di kuburan. Masih utuh tubuhnya. Kecil apa tu kamu bu? Ustaz, kamu punya orang gaib Ustaz.
lah meninggal 9 tahun ketika itu. Beliau meninggal di Jakarta, berkuburan di Jakarta, mu pakai kami di kampung. Dia untuk dibawa ke kampung. Dibawa lah peti, kok tulang nanti tinggal dibawa tinggal bawa tulang itu dipindahan kuburan lo ke kampung ke meninjau. Mungkin mudah-mudahan didengar oleh beliau kan. Dibawa ke kampung. Ketika dibongkar kuburan tu Pak. Bu, nanti jadi amak no. Ketika di kuburan arah itu juruh bantu beliau. Ya Allah, Masya Allah Pak. Siapa namanya Pak? Rosda bin Nori. Siapa namanya? Lupa namanya. Itu Pak. Malam kini juga Pak. Insya Allah ketika mau mendoakan orang gaib bo dia beri nang kapek puluh hari lekah ambo akan caratokan namo gaib Pak. Tu ada masih duit beliau Pak Deka tu Dalailul Khairat. Beliau tu sempat jadi kabak intel di Polres Bukit Tinggi. Kini beliau di daerah Lubuk Basuang. Tanyaanlah ke beliau. Kalau masih ada saksi beliau, amak beliau sendiri lapih tara kami pueh kami mencedi. Malahnya Pak, ya banyak Quran bersalawat. Ya, baca Quran bersalawat ketika beliau kami ditinggal ketek-ketek. Ditinggal oleh amak ketek-ketek sampai beliau tidak menikah lagi. Untuk menjaga kami, melawat kami. Kebiasaan beliau ya baca Quran dan salawat. Mudah-mudahan bisa kau jadi modal bagi kita kaji dan saketek ko sehingga kita bisa beramal, sehingga kita mudah-mudahan bisa memenuhi target man shalla alayya alfan lam tamassaun nar. Orang yang bersalat kepadaku 1000 kali maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang bersalat padaku 1000 kali lam yamut illa yubashshiru lahu bil jannah. Tidak mati kecuali dia kabar gembiranya dengan surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم عاف عن أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين فاعف عنا. يا أرحم الراحمين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا فتاح القلوب. اللهم اسقنا الغيث سقيا رحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغضاء والطريقة البيضاء. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا علمنا من علمك المخزون وصلنا بسر اسمك المصون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت بجاه صلاتنا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارحمنا يا الله، وارحمنا يا رحمن، وارحمنا يا رحيم إذا صرنا من أصحاب القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم يا رب العالمين. اللهم اختم أعمالنا وأمورنا وآجالنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا بالشقاوة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا في الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على خير خلق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم استجب دعانا وبلغ مرادنا وحصل مقصودنا واستجب دعانا كما استجبت دعاء الأنبياء والشهداء والصالحين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.